Polisi membubarkan aksi massa di depan gedung DPR yang berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi dari massa ini masih terus berlanjut dan dari polisi masih mencoba untuk mengamankan, melakukan Area depan gedung DPR MPR di Jalan Gatot Subroto mulai disterilkan polisi pada Kamis malam, saudara. Satu persatu peserta unjuk rasa mulai meninggalkan depan gedung DPR mengarah ke area Selipi. Massa aksi sempat melakukan pembakaran ban saat polisi mencoba membubarkan mereka. Aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung sejak Kamis pagi. itu karena memang dari massa ini tadi berlarian sambil Polisi sempat melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa karena tenggat waktu untuk unjuk rasa yang sudah selesai. Terlihat saat polisi membubarkan, ini beberapa massa berada di area tol dalam kota Jakarta. Kemacetan arus lalu lintas yang mengarah ke Selipi terimbas dari pembubaran massa aksi yang berunjuk rasa. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, memastikan hari ini DPR membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada karena sidang paripurna tidak quorum. Pelaksanaan Pilkada akan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Kita pantau kondisi terkini di sekitar gedung DPR RI Jakarta. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani dan juga Dian Silitonga. Kita ke Abel Insani terlebih dahulu. Abel, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, selamat malam Yasir dan juga saudara. Untuk saat ini saya berada di jalan di sekitar Selipi begitu ya, di mana untuk saat ini memang kondisinya sudah kondusif. Artinya memang sudah tidak terlihat, kalau dari pantauan mata kami sudah tidak terlihat adanya massa aksi demonstrasi yang masih ada di jalan begitu. Tetapi untuk polisi atau aparat ini masih tetap berjaga karena tadi sekitar pukul 7:30 malam dan juga jam 8 malam ini massa sempat melakukan aksi pembakaran di flyover Selipi. Ini adalah pembakaran bendera partai, sehingga untuk saat ini polisi masih berjaga. Nah, kalau Anda lihat Yasir dan juga saudara di sebelah kiri saya, ini memang masih ada polisi-polisi yang berjaga. Sehingga untuk saat ini polisi yang berjaga ini dimaksudkan jika memang ternyata masih ada 1, 2 ataupun 3 massa ataupun dari aksi demonstran begitu ya yang berada di kawasan Selipi ini bisa segera ditertibkan jika memang ketahuan masih ada yang terlihat begitu. Sebenarnya tidak hanya di kawasan Selipi saja Yasir dan juga saudara, tetapi tadi saya melihat di area Pejompongan, lalu juga di Pasar Palmerah, ini juga polisi terlihat masih berlalu lalang atau masih berjaga. Karena seperti yang saya katakan tadi Yasir, memang untuk aksi demonstrasi yang dilakukan di sekitar kantor DPR RI, baik di depan kantor DPR RI ataupun juga di belakang kantor DPR RI, ini ternyata tidak hanya di 2 titik itu saja, tetapi juga massa pada akhirnya menyebar ke beberapa titik begitu ya. Seperti tadi saya juga sempat memantau di kawasan jalan Gerbang Pemuda, di mana di situ juga ada
banyak sekali masih massa yang melakukan aksi demonstrasi dan akhirnya dipukul mundur atau dipaksa membubarkan diri oleh polisi karena memang untuk waktu yang dibatasi. Seharusnya massa ini sudah membubarkan diri pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, tetapi memang hingga pukul 20 massa masih berada di kawasan Jalan Gerbang Permuda atau di sekitar depan kantor Menpora. Nah, ini memang cukup mengganggu aktivitas warga yang seharusnya bisa melakukan aktivitas di jalan tersebut, tetapi memang terganggu karena masih adanya aparat kepolisian yang harus menertibkan demonstran yang masih melakukan aksi demonstrasi di jalan. Nah, setelah itu, ya sudah juga saudara, ternyata ada yang bergeser ke area Selipi, begitu ya, di tempat saya melaporkan saat ini, dan sekitar pukul 7:30 dan juga pukul 8 malam ini mereka melakukan aksi pembakaran bendera partai di atas jembatan atau flyover di Selipi. Nah, inilah yang sehingga menyebabkan polisi ini juga diarahkan ke beberapa titik termasuk di tempat saya melaporkan, yakni di sekitar Selipi. Tetapi untuk saat ini ya dan juga saudara, ini sudah mulai terlihat semakin kondusif begitu ya, artinya polisi juga satu persatu untuk mobil dari Brimobnya ini sudah mulai kembali begitu. Hanya tinggal ada 2 mobil Brimob yang tersisa di sini dan beberapa anggota yang juga masih tersisa ini nanti untuk mengamankan jika memang masih ada massa yang ternyata melakukan aksi demonstrasi di luar jam batas yang sudah ditentukan. Kembali ke Anda, Yasir. Abel, kemudian ini kondisinya sekarang sudah mulai kondusif. Apakah ini sudah dipastikan bahwa massa ini sudah tidak berada lagi di area gedung DPR dan mereka kebanyakan bertolak ataupun pulang ke daerah mana? Oke, nampaknya kami terputus dengan Abel Insani, tapi kami masih punya jurnalis Kompas TV yang masih berada di sisi lain area gedung DPR MPR RI. Ada Dian Silitonga di sana. Selamat malam, Dian. Kondisi terkini yang bisa Anda laporkan dari posisi Anda sekarang seperti apa? Yasir, kalau kondisi terkini di sekitar area gedung DPR MPR tentu sudah kondusif dari masa aksi karena memang demonstrasinya sudah berakhir dan masa aksi ini sudah mundur begitu ya. Tadi sempat sudah mundur perlahan, maksud kami sejak pukul 7 malam pasca Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengumumkan bahwa RUU Pilkada ini batal untuk disahkan. Tadi saat massa dipukul mundur, memang kami pantau ada beberapa massa yang bergerak ke arah Jalan Gerbang Pemuda, kemudian juga ada yang bergerak ke arah Selipi. Tapi dari pantauan tim Kompas TV untuk malam hari ini, massa aksi ini sudah tidak ada lagi di titik-titik tersebut. Kalau situasi lalu lintas di sekitaran gedung DPR MPR, ini Anda bisa lihat di layar kaca, ya memang belum sepenuhnya normal meskipun kami pantau ini sudah mulai dibuka tepatnya di Jalan Gatot Subroto karena meski sudah dibuka tapi belum sepenuhnya normal karena kalau dilihat ini kondisi jalanan masih kotor ya, masih perlu dibersihkan begitu. Nah, kemudian juga lalu lintas di tol dalam kota ini setengah jam yang lalu kira-kira ini juga sudah kembali dibuka secara normal. Tadi memang kalau kita bicara soal demonstrasi hari ini, Yasir, tentu saja tadi sempat juga terjadi eskalasi ya sekitar pukul 4 sore. Tadi massa ini mulai memaksa masuk ke area dalam gedung DPR MPR dengan cara membobol pagar atau pintu masuk area samping di gerbang utama gedung DPR MPR RI. Dan memang tadi perwakilan mahasiswa juga sempat atau berhasil masuk beberapa dan kemudian juga ditemui oleh anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, ada Masinton Pasaribu tadi, kemudian juga ada Arteria Dahlan dan juga Putra Nababan. Tadi kalau kami pantau komunikasi perwakilan mahasiswa dengan Masinton dan juga Arteria Dahlan ini cukup sengit sekali ya karena mahasiswa menuntut supaya PDI Perjuangan juga bisa memastikan kalau rancangan undang-undang pilkada ini dibatalkan. Tadi seperti yang saya sampaikan Yasir bahwa masa aksi memang perlahan mundur pasca Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengonfirmasi atau mengumumkan bahwa rancangan undang-undang pilkada ini batal disahkan. Tentu saja jawaban atau pengumuman dari
anggota DPR ini menjadi jawaban atau harapan dari aksi peringatan darurat yang digelar oleh berbagai elemen masyarakat, salah satunya oleh mahasiswa hari ini. Jadi itu yang bisa kami laporkan sementara dari area gedung DPR MPR RI untuk kondisi terkininya. Yasir. Mengonfirmasi Dian, itu berarti area di jalan utama ataupun jalan tol yang berdekatan dengan depan gedung DPR MPR ini sudah normal begitu? Sudah bisa dilewati oleh kendaraan umum? Ya, kalau area tol dalam kota ini memang sudah bisa dilalui oleh pengendara secara normal, sudah dibuka. Kita lihat kendaraan ini sudah melintas begitu ya, tapi memang kalau di area Jalan Gatot Subroto, tepat di gerbang utama DPR MPR, belum sepenuhnya normal, Yasir. Jadi beberapa kendaraan memang sudah diizinkan melintas, tetapi tidak semuanya, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa situasinya ini masih sangat kotor begitu ya. Ada beberapa juga sarana prasarana yang perlu diperbaiki, bukan hanya sampah-sampah yang harus dibersihkan, tetapi juga ada beberapa prasarana yang memang harus diperbaiki terlebih dahulu supaya bisa dilewati oleh kendaraan. Seperti itu situasinya untuk lalu lintas di sekitar gedung DPR MPR RI, tapi tentu saja akan bertahap. Kita juga pantau bersama nanti kapan tepatnya Jalan Gatot Subroto persis di depan gerbang utama gedung DPR MPR RI ini bisa betul-betul dibuka kembali dan bisa dilalui oleh kendaraan dengan normal kembali. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga, dan sebelumnya ada Abel Insani yang melaporkan bagaimana kondisi unjuk rasa sudah mulai kondusif dan arus lalu lintas pun sudah kembali normal, berangsur normal begitu.